Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangosari TV, kembali lagi dengan saya Mila Hajirotima di Kabar Bangosari. Kisah ini dimulai dengan drama penyelamatan anak yang disandra melibatkan Serda Wahyu Hidayat dari Koramil. Saat itu Serda Wahyu baru saja pulang dari dinas dan sedang asyik mengganti baju untuk bersantai. Namun, tak lama setelah itu, dia menerima laporan dari warga melalui aplikasi di handphonenya. Tanpa berpikir panjang, Serda Wahyu langsung memakai lagi baju dinas dan meluncur ke lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi, situasi sudah cukup tegang. Serda Wahyu harus berhadapan dengan pelaku penyanderaan. Dengan penuh kesabaran dan ketenangan, dia mulai bernegosiasi. Dengan kata-kata yang bijak dan sikap tenang, Serda Wahyu berhasil membujuk pelaku untuk mengeluarkan anak yang disandera. Akhirnya, setelah melalui proses yang menegangkan, Serda Wahyu berhasil membawa pelaku dan korban tersebut keluar dan memasukkannya ke dalam mobil. Momen ini bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang dedikasi dan cinta terhadap sesama. Serda Wahyu menunjukkan bahwa dalam situasi sulit, ketenangan dan komunikasi yang baik bisa menyelamatkan nyawa. Mari kita berikan apresiasi kepada Serda Wahyu Hidayat atas aksi heroiknya. Saya Sersan 2 Wahyu Hidayat, Babinsa 2 Kelurahan Jati Padang, Koramil Pasar Minggu, Kodim Jakarta Selatan, Kodim 0504 Jakarta Selatan, Korem 051. Kemarin tuh saya turun piket, saya langsung ke wilayah. Rencananya saya mau istirahat, saya sudah buka baju, tapi tiba-tiba sudah buka baju, ganti baju gitu kan. Tiba-tiba dapat telepon dari warga, dari komandan. Ya, kalau dari warga kan langsung japri WA saya, telepon saya bahwa ada kejadian penyandra. Dari komandan ada telepon bahwa itu ada laporan di aplikasi kita. Saya langsung ganti baju lagi, baru ganti baju. Langsung pakai lagi ya? Iya, jadi kayak Superman. Ya, saya langsung ganti baju, langsung ke wilayah. Tapi pada saat itu posisi sudah bukan di wilayah binaan saya lagi sebenarnya. Tapi kan awal di wilayah binaan saya sudah menyeberang. Tapi setelah saya sampai ke tempat keramaian itu, ke pos tempat penyanderaan itu, sudah banyak orang sudah di sana. Masa petugas pun sudah banyak. Pada saat itu saya sampai, saya sempat lihat dia hormat-hormat sama saya. Saya tanya, "Bapak ada apa?" Dia bicara. Saya bilang, "Bapak mohon izin, saya tidak bisa dengar dari jauh. Boleh saya mendekat?" Saya nggak berani langsung mendekat, takut dia kaget atau melakukan tindakan spontan gitu kan. Betul. Nah, saya bilang setelah diizinin dia ngangguk, saya merapat. Saya tanyakan, "Bapak kenapa? Saya diperlakukan tidak adil. Entah sama siapa saya kurang paham. Cuma kan itu banyak bising kendaraan, jadi suara pun nggak begitu jelas, Bu, ya kan. Nah, terus datang Bapak Polisi Polantas itu juga untuk bantu kita untuk komunikasi juga. Nah, mereka coba merayu juga. Ya, tapi dia sudah kita memang dekatin. Cuma dari medan yang saya lihat itu sulit kita untuk melakukan evakuasi penyelamatan. Karena udah dikerumun sama warga itu ya Pak ya? Bukan, untuk ruangan. Oh, ruangannya terlalu kecil ya? Iya, dari pintu saya yang bicara ke tempat kamar mandi itu perkiraan saya butuh 5 detik. Sebetulnya deket ya Pak ya? Deket, tapi saya takut juga anak itu jadi korban gitu kan. Betul. Makanya saya coba ngerayu lagi dia supaya dia bisa keluar. Nah, dia minta minum, kita berikan aqua. Selesai itu dia sendiri yang minta mobil. Nah, dia minta mobil. Ya, akhirnya saya cari mobil, Bu. Mobil masyarakat saya stopkan, tapi banyak mereka yang takut, bukan tidak mau bantu, mereka takut. Kenapa dia minta mobil, Pak? Ya untuk lari dari situ, karena sudah banyak masa. Ya itu kan dari mall itu juga karena sudah mulai banyak masa, dia cari tempat berlindung aman. Mungkin ya, ini analisa saya aja, Bu, ya, perkiraan aja, Bu. Jadi ya karena saya nggak bisa baca pikiran dia gitu. Betul, kan. Nah, ya selesai itu kita akhirnya dapatlah satu mobil TNI
Mabes TNI, plat Mabes TNI. Nah, saya langsung hentikan mobil itu, saya mohon izin sama beliau, saya takut ini pasti atasan saya. Ya tidak mungkin tidak nih, ya kan? Karena mobil Camry ya kan, saya bilang, Bapak mohon izin, saya mau minta bantuannya, saya harus mengeluarkan pelaku dengan korban ini di dalam Pak, dia butuh kendaraan, kalau di dalam sulit untuk kita bebaskan dia. Nah, akhirnya alhamdulillah beliau mau, karena mobil-mobil yang lain nggak mau ya, takut ya Pak ya. Takut ya kan. Akhirnya menepi lah, setelah menepi ya alhamdulillah kita negosiasi lagi. Ya sebenarnya pada saat itu dia sudah mau keluar, tapi karena masa sudah banyak begitu di luar, ya masuk lagi dia. Saya nggak mau, bubarin dulu dia bilang gitu kan. Karena nggak mungkin kita bubarin masa sebegitu banyak itu Bu. Betul. Iya kan. Akhirnya saya minta ke masa itu untuk Bapak tolong mundur, saya bilang gitu kan. Akhirnya mereka mau mundur lah, walaupun berapa meter gitu kan. Saya rayu lagi untuk keluar, akhirnya keluar lah. Rencana saya pada saat dia keluar itu saya mau tubruk dia, tapi kondisi pisau itu sangat berbahaya di leher. Dan saat itu si anaknya lagi diapain gitu? Lagi digendong. Dia juga udah mulai stres itu di dalam. Makanya saya sangat khawatir kalau dia stres pasti akan melakukan hal tindakan-tindakan yang yang berbahaya lah. Betul. Untuk korban. Ya, makanya saya coba rayu, ngambil hatinya dia supaya dia lebih tenang gitu kan. Nah, dia minta saya mau disupirin Bapak tentara katanya. Terus apa lagi nih yang membuat Pak Wahyu ini berani untuk mendekati dan melakukan negosiasi dengan penyandra? Anak kecil itu bikin saya iba. Jadi saya ngeliat anak kecil itu ya kasihan juga gitu kan. Ya kebetulan juga putri saya juga perempuan juga, saya ngeliat hal-hal kayak gitu udah ya gimana ya. Jadi saya terpanggil gitu kan untuk ini. Sebenarnya pada saat saya berangkat waktu ganti baju pun saya udah, karena itu panggilan buat saya melayani masyarakat, ya saya langsung berangkat. Pelaku ini sudah di mobil, nah itu si pelakunya ngomong apa Pak? Hanya dia teriak, ayo Bapak jalan, dia bilang gitu. Saya bilang, Pak, saya tidak bisa bawa mobil Matic, ini mobil Matic Pak. Sebenarnya saya mantan supir juga Bu, kiri-kiri aja saya bisa gitu kan. Tapi kalau saya jalan, saya nggak ada teman untuk membantu menyelamatkan anak itu, karena pada saat itu nggak bisa mungkin sendiri, karena saya tidak pegang senjata api atau senjata tajam, sedangkan pelaku ini kan pegang senjata tajam gitu kan. Sambil ngulur waktu ya kan, saya coba tuker posisi sama Bapak Polantas itu, Bapak Kanta itu. Saya tawarin karena Bapak Kanta ada di sebelah kiri mobil. Bapak Kanta mau ini nih, dan pelaku pun mau. Bapak disupirin Pak Kanta ya, saya turun ya. Ya, dia mau, saya tukar posisi sama Bapak Kanta. Pada saat tukar posisi itu pintu sebelah kiri ada yang coba buka. Sebenarnya sudah saya buka itunya. Iya, kuncinya. Sudah saya buka sama dia ditutup lagi. Nah, pada saat saya keluar itu kan sambil buka. Nah, ini sebelah sana sudah mulai buka. Nah, jadi dia agak terkecoh. Nah, Pak Kanta masuk dari sini, terus posisi Pak Kanta sudah setengah masuk kan. Nah, saya langsung lari ke belakang. Tapi masa sudah banyak, tapi saya coba terobos supaya bisa nyelamatin anak itu gitu. Itu juga semua spontan Bu, ya. Jadi kita juga nggak, karena ya kita ngelangkah begini, orang sudah ngelangkah yang lain ya kan. Jadi nggak bisa, ini kan bukan seperti operasi pembebasan sandera Bu, bukan. Iya, ini kan dimana kejadiannya semua spontan begitu. Mendadak semua ya. Baik nih Mbak, strategi apa nih yang Pak Wahyu gunakan saat bernegosiasi dengan pelaku sehingga pelaku percaya sama Pak Wahyu dan tidak merasa terancam? Ya saya coba yakin dia, permintaan dia saya coba penuhin, tapi sambil atur ulur waktu dan atur strategi untuk langkah penyelamatan anak itu Bu. Itu aja Bu. Baik, sebelumnya udah ada yang mencoba mendekati si pelaku ini nggak Pak, sebelum TNI yang mendekati? Waktu di sebelah saya kan ada orang juga, enggak saya mau ngomong Bapak tentara itu katanya. Ya di pos itu, waktu masih di pos ya kan. Ya Bapak saya di sini. Bapak minta apa? Saya bilang itu kan. Ya
mungkin dia ada ketakutan juga karena massa sudah banyak Bu. Memang dia sebenarnya takutnya juga sama massa juga. Betul. Ya tapi setelah anak itu diambil ya kita nggak bisa ngendalin massa juga. Ya untung bapak-bapak polisi cepet tanggap juga. Ya massa tertahan lah sama mereka, kalau enggak mungkin sudah jadi bubur itu pelaku itu, karena massa sudah banyak ngegeram juga ngeliat tindakan pelaku itu Bu. Nah, mungkin bisa diceritain nggak sih Pak bagaimana detik-detik momen itu bisa terjadi? Pisau itu diambil sama warga juga ya Bu ya, yang lain ya. Terus saya kan juga bantu ngeluarin, fokus saya itu ke anak itu. Jadi anak itu pada saat itu massa sudah penuh di pintu kanan mobil, kiri mobil belakang itu sudah penuh Bu. Ya, tapi saya coba terobos masuk karena ya dari awal juga saya cuma mau nyelamatin anak itu. Kalau nggak mau nyelamatin anak itu kan mungkin kita masuk ke pos polisi itu kita pukulin kan, walaupun anak itu jadi korban kan bisa aja, cuma kan yang penting anak itu selamat. Proteksi utama saya seperti itu aja Bu. Iya, kalau boleh tahu kan di video tuh sempet ya lihat tangan si anak yang belah sini itu berdarah, itu kenapa setelah Pak? saya ambil anak itu, saya langsung periksa tuh seluruh badannya. Betul ya. Ya, saya periksain badannya, saya lihat tangannya, saya pokoknya seluruh badannya. Nah, itu ada luka di sini. Nah, tapi kan waktu itu di leher, di kepala aman ya dia. Tapi pada saat selesai setelah si pelaku dan massa sudah mulai berkurang, kan itu saya serahkan ke Ibu Polwan ya. Anak itu saya serahkan ke Ibu Polwan, dibawa ke rumah sakit. Nah, saya nyusul ke rumah sakit Bu. Di rumah sakit saya ajak ngobrol anak itu. Memang adik mau belanja ke mall, saya bilang gitu. Iya, ya udah ntar kalau udah sehat belanja ya, saya bilang itu. Saya ajak. Pada saat di pos itu kan anak itu teriak-teriak takutan, tapi setelah di rumah sakit syukur alhamdulillah udah tenang kayaknya. Sudah tenang ya. ya. Cuma pas saya lihat itu di perutnya sini ada luka biru ya. Tolong di ronsen, saya minta tolong sama dokternya, cuma langsung dibawa ke Polres ya. Seperti itu. Kalau si anak ini Bapak tahu nggak dia orang mana? Kemarin saya ngobrol-ngobrol, ada salah satu RT di wilayah binaan saya bilang itu sering di sini. Berarti kan sebenarnya pelaku ini tidak jauh dari wilayah kita gitu. Betul. Tapi kalau menurut keterangan polisi, si anak ini orang tuanya ada di Jakarta Timur. Maaf, pada saat penyanderaan memang orang tuanya nggak tahu Pak? Atau gimana? Nah, itu informasi yang saya dengar, ini kan keterangan dari rekan-rekan ya Bu ya. Nah, saya kan tidak ikut dalam penelusuran, itu kan ada di kewenangannya rekan kita ya. Betul. Ya, jadi keterangan atau informasi yang saya dapat itu, jadi si pelaku ini sudah bawa anak itu dari kemarin. Motif dari pelaku penyanderaan korban ini apa nih maksudnya? Ya kalau motif saya tidak tahu, tapi waktu di pos dia teriak itu, saya diperlakukan tidak adil, nah sambil marah-marah seperti itu. Terus kondisi si anak ini saat ini gimana Pak? Nah itu saya kurang paham, tapi terakhir saya lihat di rumah sakit dia sudah mulai senyum. Bapak udah ketemu sama keluarga korban? Belum. Oh belum sempat. Belum. Aksi heroik Bapak ini kan tentunya banyak diapresiasi ya Pak ya oleh warga kita ini. Nah bagaimana perasaan Pak Wahyu setelah mendapat apresiasi yang banyak? Ya saya cuma kerja dan coba melayani masyarakat saya aja Bu. Ya, tugas saya ini hanya mengabdi. Anak itu bisa selamat itu sudah bahagia buat saya. Demikianlah kabar Bangun Sore kali ini. Kita akan kembali di kabar Bangun Sore berikutnya. Saya Mila Hajar Fatimah beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.